pagi Pak Manulang. Ya, selamat pagi Pak. Ini kita di pendampingan Bima Pak ya. Jadi saya akan melihat bagaimana perjalanan Bapak yang sudah lalui bulan terakhir ya. Sebelumnya Bapak sudah melakukan praktek coaching ya. Berkaitan dengan praktek coaching tersebut Pak, latihan coaching bagaimana yang refleksi Bapak? Baik, terima kasih Pak. Refleksi dari saya ini Pak, yang pertama Pak, yang sudah baik dulu Pak ya. Selama percakapan dengan pola coaching yang sudah saya terapkan Pak, sudah sesuai dengan alur kita Pak. Kemudian ada memang hal-hal yang perlu diperbaiki atau saya tingkatkan Pak, yaitu menemukan bagaimana menemukan kata kunci. Kata kunci ini apalagi kata kunci pertama Pak, yaitu rasa ingin tahu. Sehingga sebagai coach kita akan bisa memahami secara mendalam tentang apa yang dialami oleh coach kita Pak, sehingga nantinya coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami itu. Dan yang ketiga Pak, yang saya lakukan bagaimana supaya untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah sebelum melakukan proses coaching, saya akan mencari tempat terlebih dahulu, tempat yang nyaman Pak. Kemudian selanjutnya melakukan proses coaching. Dan saya pastikan Pak mematikan HP juga atau paling tidak silent agar tidak mengganggu proses coaching ini Pak, perjalanannya Pak. Kemudian saya tetap fokus mencurahkan perhatian atau kesungguhan dan melaksanakan proses coaching ini dengan sepenuhnya. Dan yang berikut Pak, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah tentu dengan banyak latihan Pak, melakukan kesadaran penuh atau mindfulness Pak. Karena dengan sering berlatih ini akan membuat kita akan merasa tenang dan nyaman Pak, dan paham, sehingga bisa membawa dampak pengambilan pada kebijakan serta keputusan yang responsif dan reflektif Pak. Begitu refleksi dari saya. Refleksinya sehingga Bapak dapat melihat mana yang lebih dan mana yang perlu diperbaiki dalam praktek coaching yang Bapak lakukan Pak. Oke Pak, kita lanjutkan dengan materi kita yang selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di 1 bulan terakhir ini berkaitan dengan pemetaan aset. Bapak sudah belajar dengan calon guru penggerak bersama fasilitator dan nanti akan mendapat penguatan dari instruktur. Ya. Di pendampingan individu 6 kami akan datang kemari dari pengajar praktik melihat penerapannya di sekolah Bapak ini. Bagaimana Bapak nanti memetakan aset bersama stakeholder yang ada di sekolah dan masyarakat sekolah kita ini. Nah, berkaitan dengan itu, boleh Bapak ceritakan persiapan Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Yang sudah 1 bulan terakhir Pak yang sudah saya dapatkan Pak ya. Kami sudah mempelajari Pak, dimulai daripada modul 3.1 Pak, yaitu bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai Pak, nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Nah, ini di modul 3.1 sudah kami bahas Pak. Kemudian di 3.2 juga bagaimana pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya Pak. Tentu kemarin di modul juga sudah dijelaskan ada 3 model utama sekolah Pak, seperti manusia, sosial, fisik, alam, finansial, politik, agama dan budaya. Lalu di 3.3 kami sudah juga membahas pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dimana kita tahu di modul 3.3 itu ada kepemimpinan murid, ada 3 di sana Pak, yaitu melalui suara Pak atau voice, kemudian ada pilihan choice, kemudian kepemilikan atau ownership, itu yang sudah kami pelajari Pak. Dan ke depan ini untuk aksi nyatanya sudah berjalan Pak, sudah kita siapkan juga beberapa, sudah kita lakukan di sekolah kita ini Pak. Jadi Bapak nanti di langkah selanjutnya adalah membantu warga sekolah dalam memetakan aset. Persiapan itu
Dan setelah Bapak cari informasi dan berdiskusi dengan pimpinan sekolah, rekan guru, dan semua warga yang ada di sekolah kita ini. Pak, semoga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih Pak Mandurang ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya.